Oke, ini definisi akuntansi itu, kalau menurut Amin dari 1997, ialah suatu aktivitas jasa mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kalau Littleton 2002 untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya dan hasil. Kalau dari AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, ialah sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengintisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Lalu ada juga dari Abu Bakar dan Wibowo 2004, proses identifikasi pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas perusahaan atau perusahaan. Lalu yang terakhir 2009 yang saya temukannya American Accounting Association, yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan melapor informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan akuntansi atau keuangan itu sebagai sistem informasi ekonom dari kegiatan transaksi organisasi atau perusahaan. Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan, lalu informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Lalu, peranan dan fungsi akuntansi. Peranannya yang pertama adalah untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen, untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan, untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak intern maupun ekstern, lalu untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan, selanjutnya untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terus ini hampir sama, mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Lalu sebagai dasar untuk perhitungan pajak, kalau ada perusahaan pasti, kalau ada pendapatan atau apa pasti harus bayar pajak. Ya, perhitungan biar gampangnya ya pakai akuntansi ini. Lalu menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain, lalu menarik minat investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Nah, akuntansi keuangan atau financial atau general accounting menyangkut pencatatan transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditor. Terus, pemeriksaan akuntansi atau audit merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi yang keuangan yang di atas tadi, yang ini, secara bebas, yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya. Terus yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang. Oke. Lalu, akuntansi perpajakan atau tax accounting mencangkup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi. Lalu, akuntansi budget accounting merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan. Mirip kayak rencana keuangan RKAT
rencana keuangan apa ya? Akhir tahun apa ya? Pokoknya hampir mirip kayak gitulah. Akuntansi untuk organisasi nirlaba atau non-profit accounting merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan dan yayasan sosial lainnya. Terus akuntansi biaya merupakan bidang yang menekan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri. Sistem akuntansi merupakan semua teknik, metode, dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian intern yang baik, di mana pengendalian intern merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan SDM yang cakap dan praktek-praktek yang sehat. Lalu ada akuntansi sosial, merupakan bidang yang terbaru dalam akuntansi yang paling sulit untuk diterapkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat. Saya tidak akan membahas lebih dalam terhadap tentang akuntansi peranan ini ya. Saya akan lebih dalamnya tentang neraca nanti. Fungsi akuntansi yaitu untuk pihak intern atau yang ada di dalam satu perusahaan tersebut, yaitu menyusun rencana kerja yang baik untuk melaksanakan kegiatan tahap berikutnya, pengendalian berdasarkan rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik, dapat dikontrol atau dinilai jalan perusahaannya, pertanggungjawaban setelah diadakan pencatatan terhadap semua transaksi dan kejadian. Pada akhir periode disusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada pemilik atau pihak eksternal untuk mendapatkan penilaian. Jadi biasanya kalau perusahaan TBK terbuka itu laporan keuangannya itu dikirim ke lembaga pada akhir tahun untuk diaudit apakah benar adanya data tersebut gitu. Apakah mengada-ngada, apakah ada yang dikorupsi atau apa perusahaan ini merugi. Jadi akhir tahun pasti ada pemeriksaannya. Ini untuk kegunaan laporan keuangannya ya kalau untuk di eksternal ya untuk investor, untuk bisa meyakinkan investor, pemerintah kalau kita bekerja atau bekerja sama atau apa ya berkolaborasi dengan pemerintah ya harus ada gitu catatannya. Kreditur kalau kita akan meminjam bank ya uang bank atau apa kita butuh laporan keuangan untuk meyakinkan kreditur tersebut. Ada pertanyaan? Cepetan nggak? Masih teori sih ini. Halo? Oke. Nah, ini proses akuntansi atau laporan keuangan. Yang pertama itu pencatatan. Pencatatan itu pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Pencatatan dalam jurnal buku harian. Pemindahan ke buku besar. Buku besar itu biasanya per bulan, per tahun. Terus penggolongan itu di buku besar. Jadi antara aset sama apa ya piutang sama sumber dana, pendapatan, pajak, nanti dikumpulinnya di buku besar itu. Setelah kita mencatat di dalam jurnal. Lalu setelah di penggolongan, lalu di peringkasan, pembuatan neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, perhitungan rugi laba dan neraca, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, pembuatan neraca saldo penutup, lalu jurnal pembalik. Jadi biar lebih ringkas lah pokoknya, biar lebih efektif. Kalau buku besar itu kayaknya pusing banget gitu.
Jadi kayak misalnya asetnya jadi ditotalin ada berapa, nanti kita belajar lagi. Terus piutangnya ada berapa, piutangnya dari mana aja, kegunaannya apa, kayak gitu. Lalu pelaporan, laporan rugi laba, laporan perusahaan dan modal, lalu laporan keuangan. Yang terakhir, kalau kita masih apa ya? Kita masih perusahaan kecil, auditnya mungkin internal aja sudah cukup untuk menyeimbangi flow kerja dari suatu perusahaan itu gitu. Jadi apakah perusahaan itu terlalu boros, maksudnya misalnya promosi terus, sedangkan untungnya nggak ada, atau enggak kita itu sedikit banget promosi, jadi kita penjualannya sedikit. Nah itu cukup audit internal aja. Kalau misalnya perusahaannya masih kecil ya. Kalau udah gede ya butuh eksternal untuk bisa memvalidasi laporan tersebut. Jadi audit itu tergantung besar kecilnya perusahaan tersebut. Nah, lalu persamaan akuntansi dasar. Nah, harap diingat, harta atau aset, saya biasanya bilangnya aset, sama dengan equity. Nah, kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan disebut sebagai aset dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan atau equity, salah ini, equity. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan suatu persamaan ini. Harta sama dengan aset sama dengan equity. Nah, aset itu dapat dari mana? Aset itu dapat dari hutang plus modal. Jadi, kalau di dalam ekonomi atau finance, hutang itu termasuk harta kita. Ya, oke. Next. Nah, kita langsung contoh soal ini ya. Dicatat dulu mungkin. Atau nggak di foto aja dulu. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Ntar saya matikan dulu ini dulu ya. Ntar. Kalau sudah kabarin ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kalau Ya. boleh PPT-nya bisa disambil di share nggak Bu? Oh, oke. Tadi belum banget soalnya. Apa? Iya kalau boleh Mm-mm. file PPT-nya. Di WA aja kali ya? Atau di mana? Di WA aja? Di grup WA? Boleh Bu. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Oke. Nama perusahaan, persamaan akuntansi dasar, bulan apa? Di sini kan pada tanggal 21 Mei, berarti pada bulan Mei kan ya? Nah, dan di dalam tabelnya itu ada tanggal, harta atau aset itu ada kas itu uang cash, uang tunai. Nggak harus uang tunai sih, uang yang milik kita gitu loh. Yang ada di bank, walaupun ada yang atau tunai pun bisa cash. Ada piutang,
ada perlengkapan. Perlengkapan tuh biasanya barang besar. Peralatan alat tulis kayak habis pakai, terus akun penyusutan. Nanti ada akun penyusutannya. Akun penyusutan biasanya untuk peralatan atau perlengkapan. Kan biasanya suatu barang itu akan menyusut harganya kan kalau kita lama makainya kayak HP aja. Kita misalnya belinya 10 juta, tahun depan mungkin udah nggak 10 juta lagi. Nah, itu namanya akun penyusutan. Lalu di sini ada utang plus modal, equity, utang usaha dengan modal yang dipunyai oleh tuan tanah. Ini namanya tuan tanah ya. Oke, ini keterangan kayak biasa. Oke, yang pertama-tama tanggalnya. Di sini tanggal, tunggu. Ini nggak ada tanggal satunya. Ini tanggal 1 ya. Nah, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai 50 juta. Nah, itu masuk ke mana tuh? Kas. Kas, oke. Berarti di kas 50 juta. Dan peralatan kantor sebesar 500.000 itu masuk mana? Peralatan. Ya, peralatan. Oke, 500.000. Terus misalnya sekarang tanggal 3 tuh dibayar sewa atas ruangan gudang sebesar 2,5 untuk 1 bulan. Nah, pengaruhnya harta kas berkurang. Kalau pengurangan, biasanya kalau di Excel kita kasih tanda kurung. Oke, sebesar 2.500.000 ya. Biasanya langsung minus. Nah, di bawahnya, jangan langsung ke nomor selanjutnya, tapi kita harus ngurangin dulu. Nah, kayak gitu. Baru di hal selanjutnya. Nah, selain, tanggal 1 dulu, lupa. Selain di kas dan di peralatan, diisi di bagian mana lagi? Si 50 juta dan 500.000 itu. Modal. Modal atau modal aja ya? Kenapa nggak utang? Kenapa nggak utang usaha tapi modalnya tuan tanah? Nah, Soalnya kan mungkin diinvestasikan. iya betul. Ingat Alia gitu. Iya gitu emang betul. Soalnya si tuan tanah tidak meminjam kepada siapapun. Dia hanya menginvestasikan sebesar uang 50 juta dan 500.000. Itu betul-betul. Alia ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Terima kasih Alia. Nah, boleh dilanjutin lagi mungkin di Excel kalian, terus nanti saya pilih random, nanti tampilkan share screen ke saya sambil menjelaskan. Oke? Siap?
Kalau ada yang bertanya seputar, pembuatan itu silahkan ya. Kalau enggak ya cobain kerjain dulu. Ibu maaf mau lihat format tabelnya tadi. Boleh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
sampai 13.45 ya? Atau udah semua? Ibu maaf kalau tabelnya kurang rapi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke.
nomor tanggal 2 sama tanggal 3, sisanya baru input pengeluaran sama pemasukannya. Kalau jumlahnya lupa tadi. Ini kenapa ada minus? Oh, Itu iya yang dikurungin. Oh, yang dikurungin ya? Iya. Gak apa-apa, coba jelaskan sedikit ke teman-teman kenapa di sini, kenapa di sini, kenapa di sini. Iya. Yang pertama, yang tanggal 1 diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 50 juta, peralatan kantor sebesar 500.000. Pengaruhnya pada harta bertambah kas sebesar 50 juta, harta pada bagian peralatan bertambah 500.000 dan modal bertambah jadi 50 juta 500.000. Ini dimasukin ke harta kas bertambah, peralatan bertambah 500.000, terus total modalnya jadi yang 50 juta ditambah 500.000, totalnya 50 juta 500.000 di modal tuan tanah. Terus nomor 2, tanggal 2 dibayar sewa sebesar 2.500.000, kas berkurang. Jadi di sini di minus atau dikurungin 2.500.000. Modal juga berkurang sebesar 2.500.000. Terus hasil pengurangannya ditulis di bawahnya sebesar 47.500.000. Ya. Modalnya jadi modal akhirnya 47.500.000. Terus tanggal 3 pengaruhnya harta perlengkapan bertambah 10 juta, ditaruh di sini. Peralatan bertambah 1 juta, tapi karena dia utang maka dimasukinnya ke utang. Iya, Dia 1 betul. juta ditambah 1 juta dia 11 juta. Jumlahin yang modal tadi berarti bertambah jadi 58.500.000, di modal juga 58.500.000. Tidak usah. Tidak usah. Nggak usah. Oh iya. Jadi di kasnya aja. Oh iya modalnya berarti tetap ya. Iya, modalnya. Iya. Nomor 6 modal pengaruhnya harta piutang usaha bertambah 5 juta, dimasukin ke bagian piutang 5 juta. Terus modal bertambah juga 5 juta. Ya harusnya dijumlahin juga, tapi ini belum dimasukin semuanya, sisanya. Sip. Nggak apa-apa. Ya, Dah. Kasih. Segitu dulu, ya. Kita terima kasih sudah mengerti. Pokoknya kalau di kolom yang sama, misalnya utang dan modal kan itu di bagian section yang sama kan, nggak usah ditulis lagi. Jadi utang-utang, misalnya kan utang harus dibayarkan kan, dia bisa menjadi pengurangan aset sebenarnya. Oke, mungkin saya pengen coba siapa ya? Dimas mungkin? Selanjutnya. Tadi itu sampai yang 5 juta ya? Sewa langganan ini ya? Dimas? Iya Bu, ini Dimas baru bikin tabelnya Bu. Kemana aja? Iya Bu. It's okay. Ini soalnya harus sering latihan yang kayak gini tuh ketelitiannya. Oke ya, saya coba ya. Siapa? Zafir ada Zafir? Zafir bisa share screen?
Siapa aja deh yang udah buat lagi? Nggak ada yang buat lagi? Cuman Alia aja yang buat? Dikurangin jadi 48 juta kan ya Bu. Tapi kalau tadi itu sama gitu 47.500. Jadi yang benar kayak gimana Bu? Oh iya ya. Coba Tadi sih kalau lihat yang Alia. yang Alia harusnya. Oh harusnya ya berarti saya salah lupa gitu. Kalau yang modal tuan tanah tetap dikurangin 2.500.000. Jadi berapa sih? 48 juta. 48 juta. Iya, 48 juta. 48 juta. Saya salah. Jadi Ibu. kasnya apa? Ibu mau nanya, Iya, boleh. kalau misalkan piutang itu enggak ke modal, enggak dimasukin ke modal. Enggak. Piutang itu enggak selalu. Jadi misalnya kan ada yang piutang tuh dari customer ke kita, bukan kita ke orang lain. Jadi misalnya dia utang ke kita 500.000, itu masuk ke piutang kita. Nah, itu masuknya ke modal ding. Kalau kayak gitu, ditambah 500.000. Tapi kalau dia sudah bayar, berarti modal kita dikurangin, ngerti nggak? Pokoknya intinya si piutang ini itu tuh bukan dari kita ke gimana ya bilangnya? Bukan kita yang beli, bukan kita yang ngutang. Piutang itu pelanggan yang utang ke kita. Jadi dia harus bayar ke kita. Minusnya lah, defisitnya lah pokoknya. Kasarnya tuh. Misalnya kita sebuah perusahaan ya. Kebalik malahan dia nggak masuk utang usaha. Dia masuknya modal yang belum kita pegang. Uangnya tuh. Ya, Bu, mengerti. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Berarti masuknya ke utang plus modal ya Bu, dimasukinnya di situ. Iya, enggak. Utang plus modal. Iya. Modal. Iya, enggak. Piutang nih, masuknya piutang juga sama modal tuan tanah. Dua kolom itu. Berarti kalau misalnya kita yang ngutang. Siapa dulu nih? Aldi dulu aja. Stop, tapi dulu aja nggak apa-apa. Berarti kalau semisal piutang udah dibayar nih sama pelanggannya, berarti pemasukannya kita bertambah tapi modalnya udah hilang gitu ya Bu? Soalnya kan piutangnya udah dibayar. Tunggu sebentar, bisa saya salah. Enggak, tetap piutang. Tapi kasnya yang ditambah, salah saya. Maaf. Jadi ulang lagi. Jadi ya, misalnya piutangnya udah dibayar, kan? Misalnya 50.000 udah dibayar. Ditulisnya piutang tuh 50.000. Kalau belum dibayar, tidak negatif tapi jangan negatif piutang tuh. Nah, kalau sudah dibayar, baru dia negatif. Negatif 50.000 di kolom piutang. Tapi masukin ke modal positif, kalau udah dibayar ya, sama modal tuh didiemin aja kan di modal udah ditulis pertama pas yang di piutangnya. Oh, berarti pas yang awal orang ada utang ke kita, piutang itu bertambah, modal bertambah. Terus kalau orangnya udah bayar utangnya, berarti piutang berkurang, kas bertambah. Iya,
Betul, modal tetap. Modalnya tetap. Soalnya udah di pas awal piutang bertambah. Iya betul, Lali. Benar-benar begitu. Oke, Bu. Terima kasih. Ibu mau nanya, Iya boleh. pas tadi piutang ada itu kasnya berkurang nggak, Bu? Enggak, soalnya kan nggak pakai uang kita. Iya, Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang belum jelas? Soalnya ada tugas kan ya di Excel di PPT-nya. Ibu mau bertanya lagi. Iya, boleh. Kalau akumulasi penyusutan peralatan sama perlengkapan itu emang selalu ada keterangannya, Bu? Biasanya sih ada kemungkinan besar. Misalnya, tapi kalau yang udah bukan basic lagi, jadi misalnya per tahun penyusutan barang, misalnya meja sebesar 5%, kayak gitu. Atau nggak per bulan berapa persen, kayak gitu. Persen biasanya, nggak pakai harga. Mungkin ini lagi latihan. Jadi pakai berapa rupiah penyusutannya per bulan. Oh iya, Bu. Terima kasih. Nah, di situ juga kalau ada penyusutan, misalnya perlengkapan, akumulasi penyusutannya, berarti dikurangin sama si akumulasi tersebut, si perlengkapan itu tuh. Biar lebih gampang ya pakai keterangan aja. Ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana, kayak gitu. Ada lagi? Pada masih bingung ya? Assalamualaikum. Bu, itu kalau kan tadi kayak misalnya kita kredit barang, Ya. itu kan masuknya ke utang usaha ya, Bu ya? Nggak Iya, masuk betul. ke utang. Itu kalau misalnya ada bunganya gimana, Bu? Kalau ada bunganya, Kan soalnya dihitung. kredit kayak. Nah, itu biasanya di soal ceritanya, kalau saya bicara tentang soal ceritanya ya, ada apa ya? Ada keterangannya, misalnya akan dibayarkan sebesar gini dengan bunga sebesar berapa persen, kayak gitu. Telah dibayarkan oleh sang pemilik berapa utangnya dengan bunga berapa persen, kayak gitu. Ini deh, laporan keuangan ini per bulan. Kalau yang sekarang dibahas ini laporan keuangannya masih per bulan. Ini mirip apa ya? Mirip kayak laporan harian keuangan. Jadi masih besar banget, masih bukan acak-acakan apa ya? Masih dikumpul jadi satu gitu loh. Antara kas, piutang, terus utang usaha. Nanti biasanya kalau ada bunga utang itu bunga kreditur dari kreditur tuh laporannya beda lagi. Nanti lagi ada lagi. Itu khusus kayak apa ya? Kayak bukan deviasi, defisit harga kayak gitu. Ada yang bisa kita yang tentuin atau bisa mereka yang tentuin kalau sebuah perusahaan tuh. Kalau yang ini masih sesuai dengan apa yang ada di jurnal aja, masih yang ada di soal cerita aja. Biasanya. Ada lagi? Ibu mau bertanya lagi? Iya, boleh. Kalau misal kayak yang satu nomor sebelum terakhir kan modal berkurang 200.000. Itu kan hasil dari 150.000 ditambah 50.000. Itu ditulisnya langsung 200.000 aja atau harus satu-satu aja? Modal yang ini ya, yang pada akhir bulan Mei perlengkapan. Penyusutan ya, yang akumulasi itu. Yang akumulasi penyusutan itu ya? Iya, Bu. Kalau di akumulasi penyusutannya sih langsung aja. Segitu. 150 itu. 200.000 itu. Oh, berarti langsung jumlahnya aja gitu, Bu. Tapi di perlengkapan sama peralatannya di mesinnya sesuai dengan yang misalnya
Ini tuh 150 untuk peralatan, perlengkapan. Untuk 50.000 tuh untuk peralatan ya. Itu. Jadi 3 tabel yang diisinya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut dulu satu slide ya. Untuk apa ya? Untuk bahasan minggu depan. Ibu, bentar mau nanya lagi. Oh iya, boleh. Ibu, kan berarti yang harus balance tuh harta sama dengan utang plus modal gitu, Bu? Kalau sekarang sih boleh enggak. Oh, Kalau sekarang boleh enggak. Nanti itu neraca keseimbangan, neraca keuangan setelah kita punya apa ya? Setelah kita punya semua data-datanya sih, tapi nanti tuh di Excel-nya tuh cuman ada aset dan kredit. Debit dan kredit aja. Itu harus seimbang baru. makasih Ibu. Sama-sama. Kalian pernah belajar IPA ya? Kalian SMA-nya apa sih? IPA atau Belajarnya IPS? di IPA juga. IPA, Bu. IPA juga belajar ya? Bu. Belajar. Oh. Udah ada bayangan berarti. Kita lihat dulu ya. Nah, nih. Nanti tuh setelah kita menguasai pencatatan keuangan bulanan itu, kita tuh nanti belajar laporan laba rugi, laporan neraca, ini yang harus seimbang itu, laporan perubahan modal. Perubahan modal itu biasanya yang apa ya, yang modal investornya lebih dari satu. Sudah banyak investornya. Sudah mulai perusahaan besar. Lalu yang terakhir laporan arus cash atau cash flow. Biasanya ini ada sendiri si cash-nya nih. Lebih spesifik. Oke, ini latihan untuk di rumah. Untuk dikerjakan waktunya seminggu kok, lama. Upload di spot. Ini ada kok di spot, saya udah upload juga pertanyaan latihan soal ini. Ini itu per tanggal ya, 2, 4, 6, 10, 12, 13, sampai 31 tuh. Oke. Segitu dulu mungkin minggu ini. Ada lagi pertanyaan? Kali ya. Kalau udah kita absen dulu ya. Reynaldo Yusuf. Hadir, Bu. Oke. Zafir. Hadir, Bu. Iya. Mana tadi? Deden. Deden nggak ada ya? Oke, Yasmin. Ada tadi. Hadir, Bu. Oke. Indira. Hadir, Bu. Iya, Yusuf. Iya, siap. Sabrina. Hadir, Bu. Oke, Alia hadir. Hadir, Bu. Oke, Virgantina. Hadir, Bu. Oke, Galuh. Galuh. Ada yang tahu kemana? Oke lah. Wisnu.